Yang duluan memviralkan ada di bawah umur siapa? Saya tanya dulu. Hei, Waktu itu anaknya kan ada Dodo, di podcast. kamu nggak tahu kamu nggak tahu. Yang duluan memviralkan siapa? Coba, lu jujur loh. Ibunya sendiri kan. Dulu nggak tahu sih, makanya kalian ya waktu dia ke rumah sakit, suaminya nggak tahu bahwa ada ibunya ngintip di balik pintu. Sudah siap semua video Instagram. Yang memviralkan duluan siapa? Yang memviralkan duluan siapa? Ini. Ya kenapa mulut kalian nggak pernah berani kritik dia? Justru pada saat dia histeris, anaknya ini, begitu lihat ibunya, yang memviralkan duluan siapa? Sudah disiapkan video sama tim lengkap dengan terjemahannya. Dia nggak satu di bawah balik di balik pintu, tim dia bilang udah keluar. Justru mereka yang duluan memviralkan. Tapi itu bagus. Jadi kelihatanlah betapa anak itu tidak di brainwash, tapi spontan. Nggak mau, no. Jadi sekali lagi para pemirsa semuanya, kita tidak tahu fakta sebenarnya. Dan kalian tidak boleh comber duluan menjudge seseorang. Kalau memang ada alasan demi keselamatan anak, apakah seorang suami dibenarkan menyelamatkan anaknya? Makanya Anda tunggu dulu fakta sebenarnya. Aku pun belum tahu. Aku hanya dengar sepihak dari si suami. Tapi kalau melihat reaksi anaknya itu tidak di brainwash. Sampai perlu bapaknya nggak mau, berarti udah sangat trauma. Bahkan sudah beberapa kali mau bunuh diri. Coba berani nggak ibunya mengatakan anaknya tidak pernah bunuh diri? Coba, itu bukan fitnah. Berani nggak si Ami menyatakan bahwa putrinya itu tidak pernah mencoba bunuh diri? Bahkan si Ami mengatakan kepada putrinya, don't tell daddy, jangan kasih tahu bapak. Ya, karena bapaknya baru tahu belakangan. Kalau sampai bunuh diri duluan, kalau benar bunuh diri dan suaminya tidak menyelamatkan dia, kalian pasti masih menyalahkan siapa? Ya. Bang, tapi emang benar gak sih Emi sendiri suka mabok atau bahkan mau asuransi gitu kata kabar? Dengarin dulu. Saya tidak tahu apakah benar dia mabuk atau tidak, karena saya tidak mengenal mereka sebelumnya. Anda lihat nanti, kalau anaknya mengatakan begitu, ya tanya sama anaknya. Tapi kalau benar, coba. Kalau benar begitu gimana? Tapi kan kok bisa sih mungkin anak perempuannya ngejelekin ibu sendiri? Apakah itu memang dari ayahnya sendiri? Kau pertanyaan kamu juga bodoh. Gini aja deh, kalau anak itu sampai bunuh diri gara-gara stres di rumah dengan ibunya, coba siapa yang harus disalahkan? Aku nggak mau menyalahkan siapapun. Tanya sama ibunya, benar nggak anak ini sampai bunuh diri? Itu tidak dibuat-buat loh. Dan waktu dia bunuh diri nggak berhasil, si ibunya bilang, don't tell your dad, jangan bilang bapak. Itu suaminya baru tahu belakangan. Jadi dia itu, anaknya itu tidak menjelek-jelekan, dia menceritakan apa yang dia alami. Dia tinggal waktu di rumah sakit itu sampai dia ketakutan. Dia nggak tahu ibunya bakal datang, dan itu spontan. Histeris, anaknya nggak mau lihat ibu. Apakah kalian harus nunggu anaknya bunuh diri dulu? Saya mau tanya kalian. Baru kalian bilang, oh ternyata benar tindakan. Nah, harusnya dulu selamatkan anaknya jauh-jauh hari. Kuncinya di situ. Bunuh diri itu karena apa? Tanya dia kenapa. Jadi itu nggak dibuat-buat, itu tidak bisa dikari karena ada data rekodnya. Dan itu akan menjadi bukti nanti di pengadilan di Singapura. Indonesia nggak berwenang menangani karena mereka nikah di Singapura. Ya, sekali lagi, biar pemirsa tahu, waktu mereka pisah-pisahan anak, waktu si suami membawa anaknya tinggal dengan suami, saya belum tahu apa-apa, saya belum jadi pengacaranya. Saya tidak ikut-ikutan sama sekali. Saya hanya diminta jadi pengacara jauh sesudah itu belakangan ini karena katanya istrinya ini melaporkan istri suaminya KDRT di Polda. KDRT loh, bukan perzinahan. Makanya saya bilang ke asisten saya, you pegang aja. Ya, saya hanya sebatas KDRT-nya.
ternyata dia juga istrinya juga mau saya jadi pengacaranya. Terus dia bilang ini ada dari tim Hotman 911 udah keburu duluan suami. Hanya itu doang. Jadi I have nothing to do dengan kaitannya dengan pemisahan anak. Saya tidak ikut sama sekali. Saya tidak punya peran apapun pada waktu suaminya membawa anak-anaknya tinggal sama dia. Ya. Jadi orang yang membuli saya itu harus tobat. Bertobatlah kau, jangan main tuduh orang. Jauh sesudah anaknya dibawa bapaknya tinggal sama bapaknya, jauh sesudah itu baru saya diminta kemudian karena ada kasus KDRT dilaporkan istrinya, gitu loh. Terus mengenai apakah benar mabuk atau tidak, tanya nanti pengadilan yang tahu. Tapi kalau sekiranya benar mabuk, sekiranya apa jawaban kalian? Sekiranya benar bunuh diri, apa benar mau bunuh diri, apa jawaban kalian? Apakah saya yakin kalau kalian semua waras termasuk wartawan, kalau sekiranya dia bunuh diri, pasti akan kalian bilang, aduh kenapa bapaknya terlambat menyelamatkan? Kalau kau punya otak pasti ngomong gitu. Tapi sekarang semua kalian sok munafik. Oh itu kasihan ibunya dipisahkan. Dia dulu alasannya. Dan aku nggak tahu alasannya. Jangan tanya saya alasannya. Jangan, karena saya tidak membela suaminya bidang itu. Saya tidak ikutan. Ya, saya tidak ikutan karena saya belum kenal mereka. Ya. Apalagi pertanyaannya? Ami sendiri katanya Bang meminta Abang untuk gak bela Aden Wong. Ami sendiri meminta Abang jangan bela Aden Wong, itu gimana Bang tanggapannya? Oh iya, dia bolak-balik terus minta. Ya tapi nggak bisa dong. Saya sudah kantor, bukan saya sih, anak buah saya sudah komit dengan yang lain, mana boleh begitu. Makanya saya bilang sekali lagi, kalau nanti anak kamu sendiri tiba-tiba ketangkap narkoba, ya, narkoba di mulutnya begini, ditangkap di rumahmu, terus dia diadili, kau pakai pengacara nggak? Jawab dulu. Pakai. Ya pakai. Ini mau jadi punya otak kau sekarang, pintar kau sekarang. Ya itulah, jadi pengacara itu begitu. Sudah ribuan orang pengacara membela korupsi, sudah ribuan kasus narkoba, sudah ribuan kasus pemerkosaan juga memakai pengacara. Terus apa salahnya pengacara? Memang pengacara kami diciptakan untuk itu. Pengacara itu diciptakan untuk orang bermasalah hukum. Pengacara itu diciptakan bukan untuk orang suci, bukan untuk orang yang tidak berdosa, bermasalah dengan hukum. Itu. Sekali lagi para pemirsa, saya belum ikutan, tidak ikut-ikutan juga, dan saya tidak tahu pada saat bapaknya, pada saat mereka pisah ranjang dan anak-anaknya ikut bapaknya, saya tidak tahu. I have nothing to do with that. Kalau kau bisa bahasa Inggris ya, saya tidak tahu sama sekali. Ya, saya baru ikut diminta sesudah ada laporan polisi di KDRT di Polda, hanya itu. Jadi saya tidak pernah melakukan apapun terkait dengan pemisahan seorang ibu dengan anaknya. Itu urusan mereka. Ya? Tapi karena saya sudah ditunjuk resmi dalam kaitan di kasus di Polda, saya nggak bisa mundur. Lu mau ngomong apapun, saya nggak akan mundur. Lu mau unfollow gua pun, saya nggak mau mundur karena saya tidak hidup dari Instagram. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, tapi begitu dari klien saya akan bela sebatas profesionalisme, tanpa membohongi diri, tanpa memfitnah, tanpa memalsukan apapun. Murni profesional. Kalau dia salah, silahkan salah. Itu loh. Tapi kalau suruh saya mundur, nggak ada alasan untuk mundur. Sekali lagi, sekiranya anaknya itu sudah bunuh diri, pasti kalian akan bilang, aduh kenapa bapaknya terlambat menyelamatkan. Kalau kau punya otak semuanya pasti ngomong gitu. Kalau mak-mak yang membuli saya punya otak pasti akan ngomong gitu. Aduh harusnya dari dulu bapaknya selamatkan katanya. Berarti ini Abang fokus untuk KDRT aja ya? Sekarang ini iya, karena udah pemisahan anak udah terjadi. Anak itu berpisah dari ibunya udah lama, jauh sebelum aku ditunjuk. Itu loh, nggak ada kaitan sama aku. Kemarin itu kan viral gara-gara si ibunya ngintip di rumah sakit, dia tahu jadwal bawa check up ke rumah sakit, dia udah ngintip di balik tiang, ya kan? Siapa tim kamera lengkap semuanya, coba. Sampai anaknya histeris pun diviralkan. Jadi yang memviralkan duluan siapa? Berani nggak ibunya mengatakan apakah benar anaknya itu mau bunuh diri atau tidak? Tanya sama ibunya, karena apa? Berani nggak dia menjawab?
Soal Aden Wong yang bantah selingkuh bang, Ami Apa? bantah Udah deh, kalau selingkuh. soal selingkuh gua nggak tahu deh. Gua nggak ada urusan Tapi selingkuh. yang terbaru, Bang. Kamu pun kalau dikasih cewek cantik kau juga mau deh, sok tahu. Nih lu mau gak nih dia cantik begini? Ya lu semua jangan sok munafik lah semua lah. Itu 2/3 apartemen di Jakarta isinya adalah simpanan semua. Jangan sok selingkuh lah. Mereka itu kan udah pisah ranjang. Soal mereka apakah dekat dengan wanita lain? Ya. Saya istri saya satu, tapi aspri gua ratusan. Dan ya pasti ada sesuatu lah terjadi kadang-kadang. Jangan terlalu sok munafik lah, gak ada kaitan itu, gak ada kaitan selingkuh dengan anaknya itu dibawa sama bapaknya. Orang-orang yang kasih, apalagi kalau dia laki-laki, lu munafik lu semua. Lu gua kasih lu cewek cantik, lu pasti mau. Ini wartawan laki-laki nih. Lu pasti mau langsung, mumpung gratis katanya. Jangan sejak kapan bang? Gua nggak tahu detailnya. So, Saya udah bilang, waktu mereka pisah ranjang, sudah beberapa bulan sebelumnya, waktu mereka pisah anak, aku nggak tahu, mau nggak ikut-ikutan. Dia belum jadi klien gua kenal juga enggak. Hanya dibilang, sesudah mereka pisah ranjang lama, sesudah anak di awal, itu kan meledak gara-gara video yang oleh ibunya diviralkan. Tiba-tiba, seminggu lagi, dia menghubungi asisten saya. Ada suami dilaporkan KDRT orang Korea, mau gak? Ya mau, saya bilang. Sampai hari ini gua satu langkah pun belum pernah ngapa-ngapain, nggak ada gua lakukan apapun. Emang laporan polisi aja belum diproses gara-gara suaminya di luar negeri, udah dipanggil. Jadi pemisahan itu gua nggak ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Sekarang kalian diam kan, sudah mau jawab. yang terbaru bang soal ini, Ami sendiri minta tolong Pak Jokowi untuk selesaikan masalah ini. Gimana Bang? Allah, itu kan hanya bumbu-bumbu doang, kan ada proses hukum kan, ya. Gini aja deh, tanya sama itu cewek, bisa nggak dia mengatakan bahwa anaknya tidak benar hampir bunuh diri? Coba. Itu that's the key, itu kunci dari kasus ini. Benar nggak? Benar nggak itu Ami? Apakah dia mengakui atau membantah anak itu hampir bunuh diri? Dan karena apa? Coba dijawab jujur. Kalau seorang anak benar ya, kalau ya mau bunuh diri, diselamatkan oleh bapaknya. Terus, bukankah itu seharusnya dilakukan oleh suami? Dia waktu di rumah sakit itu kan tiba-tiba di video, bapaknya nggak ada yang tahu bahwa datang ibu. Langsung putrinya, takutan banget. Itu nggak di brainwash. Ada yang mengatakan itu di brainwash itu. Yang mengatakan itu di brainwash adalah manusia munafik semua. Nggak tahu persoalan langsung menuduh. Tangis anak begitu nggak mungkin di brainwash karena dia nggak tahu bahwa ibunya bakal datang. Ya. Berapa kali bang? Beberapa kali, saya nggak tahu detailnya, tapi yang jelas dia itu potongnya itu saya begini, darahnya nggak cukup banyak sehingga sempat diselamatkan. Cewek itu ya? Iya, yang cewek itu, dan itu nggak tanya ibunya, berani nggak mengatakan bahwa itu tidak benar. Makanya bapaknya marah, dia nggak dikasih tahu karena dia bilang don't tell your daddy. Bang, ini ada tanggapan abang Sunan Kalijaga yang katanya siap lawan Hotman Paris. Siapa? Sunan Kalijaga katanya siap. Udahlah. Nggak usah dijawab yang gitu-gitu. Apa yang dilawan emang dia ditunjuk. Apa yang dilawan? Bang soal abang. Udah. Pengacara-pengacara yang sudah terlalu jauh di belakang saya kesuksesannya, ya sabar deh. Ada waktunya kau sukses. Untuk sekarang ini udah sabar aja dulu deh. Nanti saya akan kasih tahu, saya akan nanti saya kasih kesempatan dia naik Lamborghini gua. Udah deh, siap-siap ngelawan bisa apa dia? Udah deh, nggak usah tanggapi dia itu lah, nggak usah tanggapi dia. Katanya dia nantang Hotman Paris katanya. Apa nanti? Udah deh, nggak usah. Udah. Nah, coba kalau memang nantang udah deh. Kalau kau beli berlian aja seharga 15 M, biar kalah berlian gua. Udah. Bang soal Udah lah, nggak abang. usah. Itu yang omongan-omongan naik pansus begitu nggak usah ditanggapi. Jawabannya adalah, nih bilang, nih. Dah, oke. Soal Nggak usah abang. ditanggapi lah. I'm not that person yang udah lah. Soal abang yang pro. Penyebab ingin bunuh diri apakah adanya timbul dari KDRT dan ataupun perselingkuhan itu bang? Mana? Nah dia putar lagi. Sudah jelas anaknya mengaku karena hubungannya yang sangat rusak sama ibunya. Nggak ada kaitan dengan KDRT, orang tidak ada KDRT. Yang dilaporkan di polisi itu adalah KDRT psikis, bukan KDRT fisik. Jadi yang mengatakan bahwa itu adalah yang memutar balik fakta itu kalian semua. Ya.
soal abang yang dinilai katanya pro banget sama Aden Wong, gimana bang? Kan orang Saya nggak, saya belum melakukan apapun. tapi netizen bilang seperti itu bang. Ya karena mereka nggak tahu. Kan saya udah bilang bolak-balik, waktu mereka pisah rajang saya nggak tahu, saya belum kenal. Waktu anaknya dibawa juga tinggal sama gue, saya nggak tahu, saya nggak kenal. Nggak tahu apa-apa gua, karena aku terlalu populer, terlalu ngetop, sehingga banyak pengacara lain juga naik pansos. Hei, rekam ini, karena saya terlalu sukses, terlalu ngetop, sehingga banyak pengacara lain mau nge-pansos. Ikut-ikutan, aku yang pegang. Orang aku nggak minta, aku hanya diminta ada laporan polisi terhadap suaminya KDRT. Itu pun saya belum pernah melakukan apapun karena laporan polisinya belum diproses, sudah diproses, dipanggil, tapi dia di luar negeri. Jadi I have nothing, saya belum melakukan apapun. Mereka bisa bayi diambil juga dan sebagainya. Gua nggak tahu, ya, saya belum terlibat, belum kenal mereka. Cuma karena gue terlalu populer, dibilang, oh, termasuk pengacara-pengacara itu semua tuh. Makanya sih memang pengacara yang bilang aku nantang Hotman, ya udah tunggu giliranmu akan sukses seperti Hotman. Terus sekarang nontonlah kesuksesan Hotman, nonton Lamborghini gua, nonton asli gua. Kau belum sanggup, tunggulah. Sekarang ini kau terus sibuk nonton kelakuan Hotman, menunggu kapan Hotman berbuat kesalahan. Itulah itu pengacara-pengacara muda. Mereka menonton kapan Hotman ini salah agar kita viral. Oke, halo para pengacara. God bless you. Bang, soal Ami BMJ yang dituding pakai ilmu hitam gimana bang? Sama Aden bang? Udah mulai, kayaknya kau yang ibu hitam. Apa lagi? Sekarang gini deh, kalau si cantik kayak gini ilmu hitam nggak coba lihat? It's my life. Apa lagi? Bang, kemarin viral abang di ini ya, detox di Depok itu. Oh ya, saya Pengen punya. udah selesai nih, jangan lagi ditanya lagi. Kesimpulannya, ya, halo para netizen yang membuli saya, Anda sebelum ngomong, saya udah bela ribuan kasus para pengais keadilan tanpa dibayar. Dalam bulan ini ada 2 santri yang meninggal, semua datang, baru aja pulang nih, ya, ke sini. Saya tidak mencari popularitas, ya. Saya memang, dan saya sudah sangat terkenal, makanya mereka datang. Sudah sangat terkenal dari segi bisnis. Yang kedua, pemisahan waktu si suami pisah dari istrinya, pisah raja dan anak-anaknya dibawa, saya tidak tahu. Saya belum kenal mereka. Saya tidak pernah kasih nasihat agar anaknya dibawa. Saya tidak tahu sama sekali. Sumpah demi Allah, saya baru diminta dari pengacara sesudah mereka pisah ranjang, sesudah anak-anaknya dibawa, istrinya laporkan KDRT di polisi. Maka si suami hubungi anak buah saya, minta jadi pengacaranya nanti di Polda kalau KDRT-nya diproses. Jadi masih sebatas KDRT. Mengenai pemisahan anak sama sekali, saya tidak ikutan dan tidak tahu, dan saya bahkan hari ini saya tidak pernah berbuat apapun. Mengenai apakah saya akan membela KDRT, pengacara itu tugasnya untuk orang bermasalah dengan hukum. Kalau anak kamu ditangkap polisi dengan narkoba di mulutnya dan kemudian disidang, apa kau akan nunjuk pengacara? Pasti kau akan nunjuk pengacara. Oke? Sekali lagi, saya belum pernah melakukan apapun bantuan hukum kepada si suami ini terkait dengan anak-anaknya, belum pernah apapun. Cuma karena saya terlalu populer, dianggap sebagai pelindung pengais keadilan, saya disalahkan. Tapi saya tidak merasa salah karena itu hanya saya sebatas KDRT, sudah mereka pisah. Sampai kapanpun saya tidak mundur dari klien gua. Lu mau ngomong apapun, mau unfollow gua di Instagram, silahkan, gua nggak hidup dari Instagram. Oke? Oke? Tuh.